Halo, bersama saya Dema Tobing. Hari ini saya nggak sendirian. Nah, saya bersama Bapak Tumpal Tobing Semeleh. Halo, selamat malam Pak Tumpal, Pak Tobing, Pak Semeleh. Panggilannya mana nih, Ya, Nang? pokoknya kalau pengen lihat apa saya dan apa yang kegiatannya, ya lihat aja di Tumpal Tubing Semeleh, maksudnya gitu Oke. loh. Channelnya ini channelnya gitu. Namanya sih mah Tumpal Tubing Oh gitu. gitu ya. Berarti nanti langsung ke... Sekalian lah Hah? mengiklan, Oh sekalian iya, mengiklan. nanti langsung Hah? aja ada channelnya Tumpal Tobing Semeleh ya. Oke. Ya siap. Siap ya. Jadi Pak Tumpal Tubing ini adalah seorang pendidik di sekolah di Jakarta, gitu ya. Ya, Sekolah apa kalau boleh tahu? ya sekolah lah, ada sekolah lah yang di Jakarta Selatan gitu. Sekolah di Jakarta Selatan, gitu ya. Ya, lah Jakarta Selatan lah. Oke, sekolah di Jakarta Selatan. Oke, sudah 20 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, sudah banyak pengalaman sana sini, ya. Sudah, pokoknya sudah ngerti lah seluk-beluk pendidikan di Indonesia pokoknya lah ya. Nah, tapi di sini saya nggak mau nanya-nanya nih Pak, ya. Saya nggak mau nanya-nanya tentang pendidikan. Capek. Hmm. Nah, saya mau ngajak Pak Tumpal Tobing Semeleh ini ya, untuk nonton video TikTok bareng saya. Ya, saya mau Oh, ngajak Pak. Iya, saya mau ngajak cuma Pak nonton Tumpal. aja. Ya, Undang saya cuma untuk nonton aja. 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 Oke. iyalah, Kak, ngapain ngobrol-ngobrol webinar atau ngomong-ngomong Ah, tentang oke, pendidikan? Ah, capek, capek, nggak usah. capek ya. Capek, Oke, udah capek Pak. Kita sudah lelah karena oke. pandemi, ya kita Siap, siap, happy-happy siap. aja. Oke, yang kita mau tonton videonya ini ya, kita tonton sama-sama. Nanti saya minta tolong Oke. nih Pak Tumpal Tobing Semeleh untuk menanggapi, ya, menanggapi. Soalnya ini ada satu video yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama, kita diskusikan habis ini ya. Oke. Oke, kita tonton ya. Guys, kalian punya nggak sih guru yang sering ngomong kayak gini? Saya itu capek yang ngingetin kalian terus. Kalian tuh kalau ngumpulin tugas selalu mepet. Saya capek ngingetinnya. Tahu kalian? Teruntuk Bapak Ibu Guru, bukannya mau ngelawan nih, tapi saya itu heran dengan pernyataan kalian yang seperti itu. Gini loh, resiko semua pekerjaan itu pasti capek. Bahkan nggak kerja aja ya, tiduran doang tuh. Kalau berlebihan, nanti lama-lama bangun bisa capek tuh badan, pegel semua. Menurut saya, kalau kalian ngomel ke murid kalian, itu terkesan tidak profesional. Kita analogikan nih, murid bayar ke sekolah, berarti murid adalah customer, sekolah adalah toko. Dan guru mengajar di sekolah, itu berarti menjadi karyawan toko. Sebagai karyawan toko, nggak mungkin dong ngomelin customer. Kamu itu ya, tanya-tanya doang, nggak beli-beli. Udah dijawab, tanya lagi, tanya lagi. Nggak mungkin kan karyawan toko seperti itu. Sama halnya dengan guru. Lanjut part 2. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Tumpal Tobing Semeleh atas video tadi? Wah, kayaknya menarik ya. Jadi menurutnya Mas-mas ini, dia itu bilang bahwa sekolah itu sama seperti toko. Menarik ini. Sekolah itu seperti toko. Siswa itu customernya, guru itu karyawannya. Jadi nggak boleh dimarahin. Nah, ini kan jadi aneh ya. Dulu perasaan kalau sekolah, dulu saya suka dimarahin guru. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Tumpal sendiri ini gimana sih Pak? Bisa dikasih tanggapannya nggak? Ya, nanggapi dulu gaya ya. Apa nama? Ya, apa istilahnya ya? Eh, eh, bahasa tubuhnya gitu ya. Kelihatannya marah dia ini, mendelik-mendelik soalnya matanya kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau ya ketika seseorang mengatakan sesuatu dengan emosional, ya itu pasti karena ada dendam atau mungkin karena memang ya lagi jengkel lah gitu ya dengan yang namanya sekolah, dengan yang namanya guru gitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa seseorang itu menjadi pintar atau seseorang itu kemudian menjadi seorang yang apa ya istilahnya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat itu kan juga karena guru menurut saya. Jadi yang namanya di sekolah itu bukan hanya ya tadi ya terlalu gampang ya kalau dianalogikan dengan swalayan lalu guru pegawainya kok kasihan banget kelihatannya gitu. Padahal guru ini kan sebetulnya membantu orang tua. Nah, itu mesti dipahami itu. Jadi guru itu hanya membantu orang tua untuk mempersiapkan anaknya bagaimana mereka nanti
bisa katakanlah menghadapi tantangan dalam kehidupannya, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, misalnya gitu ya. Ketika dia mau bekerja, ketika dia mau tahu karirnya apa, itu guru memberikan bimbingannya. Jadi yang namanya sebetulnya pendidikan, mendidik kan beda ya. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar ya tadi memberikan pengetahuan, transfer ilmu, bukan cuma sekedar itu, tapi betul-betul ya mendidik itu ya keseluruhan dirinya gitu. Kan misalnya seperti sekarang, Mas Dema, apa masih ingat dulu pelajaran sejarah? Apa masih ingat dulu pelajaran biologi? Apa masih ingat dulu pelajaran yang lain-lain lah? Mungkin sudah nggak ingat lagi. Jadi sebetulnya bukan materinya, tetapi ya bagaimana guru itu dengan kesabaran dia, dengan pemahaman dia, dengan humanisnya dia melakukan pendekatan bimbingan kepada anak-anak sehingga mereka itu bisa mempunyai kemampuan untuk mengolah yang namanya ilmu. Kan banyak mata pelajaran ya kan banyak mata pelajaran, nggak cuma 2 atau 3 gitu. Kalau udah kuliah kan cuma ada 2 atau 3, satu semester mungkin ada 2 atau 3 mata pelajaran, 4 lah paling enggak. Tapi kalau sekolah kan nggak tuh berentet gitu kan. Dan itu nggak mungkin dipahami semuanya. Oleh karena itu guru tuh membimbing, mengajarkan bagaimana mengolah materi tersebut. Tapi sekaligus juga tadi kejengkelan itu betul ya, namanya juga guru kan manusia. Ada rasa jengkel, ada rasa mangkel itu juga, tapi nggak bisa dong dianalogikan lalu guru itu sekedar ya pegawai kok marah-marah kan dibeli lah. Kalau nggak mau nggak apa-apa kalau untuk saya ya istilahnya kalau ya dia tuh menitipkan. Kalau menitipkan kan ya siapa sih orang yang nggak bekerja nggak dibayar? Kan nggak mungkin. Jadi guru sudah mendedikasikan dirinya gitu ya untuk mendidik anaknya yang dititipkan kepadanya. Nah kadang-kadang orang tua juga sembrono juga ya, kadang-kadang ada orang tua yang ya bisa bekerja sama dengan guru, tapi juga ada orang tua yang marah-marah sama guru gitu ya, karena dianggap tadi pikirannya aku udah bayar kok, aku udah seperti punya hak begitu. Nah tentu tidak dapat disangkal ya bahwa ada kelemahan guru juga, namanya juga manusia ya, dia punya kekurangan dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu anak saya sementara. Nah sebelum kita lanjut nih ya, kita tonton ada part 2-nya kan. Tadi dia bilang tunggu part 2-nya. Nah, sekarang saya tunjukkan part 2-nya. Part 2, guru mengeluh soal capek. Melanjutkan dari analogi part 1 tentang karyawan toko. Sama halnya dengan guru. Saya tahu kalian capek ngingetin para murid, apalagi kalau muridnya bandel. Saya tahu capek banget pasti. Tapi balik lagi ke analogi tadi. Jangan mengeluh dan marah ke customer kalian. Dalam case ini adalah murid kalian. Mengeluhnya ke teman kalian aja, curhat, jangan ke murid. Karena ketika kalian sudah berkomitmen mau menjadi guru, berarti itu sudah tugas dan tanggung jawab kalian. Capek? Ya saya tahu, capek memang. Tapi ya balik lagi, itu udah menjadi resiko pekerjaan. Jangan gara-gara resiko pekerjaan, customer kalian marahi alias murid kalian. Nanti kalau murid kalian sudah benci dengan kalian gara-gara seperti itu, kalian tidak didengar lagi oleh para murid. Dan kalau sudah tidak didengar, bagaimana murid mau menjadi pintar? Ya kan? Nah, itu video keduanya. Kayaknya di part keduanya dia mau memberikan statement yang lebih meyakinkan bahwa guru itu seperti benar-benar karyawan gitu ya. Itu sudah pilihannya. Kalau kamu memilih untuk jadi guru ya itu tanggung jawabmu. Dia tadi berkata seperti itu. Terus kalau nggak salah juga dia juga mengatakan bahwa kalau misalnya guru nggak bisa membuat siswa senang, ya kan dibenci, ya murid bisa kehilangan respect sama gurunya. Itu ya kira-kira yang kita tangkap yang saya tangkap dari video ini. Nah, kalau menurut Pak Tumpal Tobing sendiri bagaimana? Ya namanya pekerjaan itu pasti kan ada risikonya. Ya, saya kira setiap orang yang sudah memilih panggilannya itu tahu risikonya apa. Ada juga yang pekerjaan itu cuma sebagai batu lompatan, itu juga ada. Ada tapi orang yang saya tahu sih guru-guru yang punya dedikasi. Jadi memang panggilannya sebagai guru. Jadi bukan masalah bayaran lagi gitu loh. Bukan masalah cukup atau nggak cukup secara ekonomi, tapi memang panggilannya dia sebagai guru. Yang tadinya dia sudah bekerja enak di satu perusahaan, bayarannya gede. Saya kan selalu kalau ada menginterview guru yang atau karyawan yang mau masuk sekolah itu saya yang melakukan wawancara yang pertama begitu. Itu cerita-ceritanya itu macam-macam gitu. Ya ada beberapa kali saya dengar seperti itu. Saya kok
Anda ini aneh, udah kerjaannya enak, bayarannya besar di satu perusahaan asing misalnya gitu ya, dengan kemampuan bahasa Inggris Anda, dengan pengetahuan apa apa namanya ijazah Anda dan lain sebagainya, memungkinkan Anda untuk berkarya di sana dengan ya dengan apa ya dengan kecukupan lah. Kok malah milih guru yang menurut saya pasti ya di bawah standar kan, di bawah apa istilahnya di bawah ya bayarannya atau gajinya, salernya dibandingkan kalau Anda bekerja di perusahaan itu. Iya, iya. Ya, Anda tahu risikonya kalau jadi guru. Iya, Pak, saya tahu. Memang itu panggilan saya, katanya gitu. Jadi saya senang. Saya nggak terpaksa. Saya happy. Saya senang. Walaupun saya tahu ada tantangan nanti dari anak-anak, ada tantangan kesulitan dalam mengajar mendampingi anak-anak, bahkan ada tantangan di antara guru sendiri. Saya ngerti itu. Tapi itu risiko orang. Saya seneng kok. Kalau saya happy, saya seneng ya saya akan melakukan itu. Yeah. Jadi saya pikir terlalu sederhana ya kalau dibilang analogkan dengan karyawan. Bukan saya mengecilkan posisi karyawan. Saya kira enggak ya. Yeah. Tapi ujiannya aja udah beda. Ujian untuk masuknya aja udah beda. Cara ngelamarnya, ilmunya juga udah beda. Yeah. Kalau dibilang analogi itu apa sih artinya kan gitu ya? Yeah. Analogi itu kan mengambil satu perumpamaan untuk memudahkan menggambarkan guru itu siapa. Yeah. Nah, kalau analoginya karyawan ya saya kira terlalu jauh ya. Yeah. Di kami itu ada guru, ada karyawan. Nah ini sekarang dibandingkan dengan kalau karyawan kami pun harus tahu bidangnya apa kan, misalnya keuangan atau bina iman atau apa, harus tahu bidangnya apa. Kalau karyawan toko kan yang taunya ya tokonya kejual apa nggak kejual, anunya barangnya kan gitu ya. Sangat sederhana sekali. Jangan gitulah. Makanya ada orang mengatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kan gitu ya. Artinya, ya mereka ini orang-orang yang ya dengan rela dedikasinya mereka, ya itu tadi ya sudah mengajar dengan habis-habisan dan lain sebagainya, tapi masih terus disalahkan dan lain sebagainya. Mereka dengan setia. Saya lihat ada 10 tahun, ada 20 tahun, dan ada yang 30 tahun, kan begitu ya. Jadi saya pikir itu ya. Jadi jangan terlalu menyederhanakan lah. Bukan mau membela mereka, enggak. Tapi tanpa mereka bagaimana mungkin saya bisa S2, S3 kan gitu ya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai ke luar negeri belajar dan lain sebagainya. Marilah kita menghargai. Sementara kita sudah S2, S3, mereka masih tetap masih betul. Sarjana S1 betul. Ya kan? Jadi ketemu lagi ya mereka masih kayak gitu juga, rumahnya juga masih kayak gitu. Tapi gara-gara siapa Anda bisa maju, Anda bisa punya prestasi, karier dan lain sebagainya. Ya jadi hati-hatilah untuk bicara hal seperti itu. Kasihan ya. Kasihan kalau isu yang seperti tadi itu lalu kemudian kemakan. Ya anak-anak lalu menggambarkan kena gitu ya. Apalagi mudah-mudahan yang ngomong tadi bukan orang top ya. Kalau orang top yang ngomong bahaya sekali gitu. Orang top karena itu followernya kan orang top ya. Cukup top di TikTok lah ya. Ya hati-hatilah kalau ngomong ya karena Anda punya pengaruh dampaknya gitu, jangan sampai nanti. Jadi akhirnya gimana ya? Karena gini loh, seseorang yang belajar itu seperti orang yang mendapatkan perintah. Kalau saya dapat perintah, itu artinya apa? Saya harus memposisikan diri di bawah. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itu saya dapat memahami perintah itu. Seringkali yang namanya perintah itu saya nggak ngerti perintahnya apa. Sehingga karena saya nggak ngerti, saya nggak bisa disalahkan kalau saya melanggar. Saya nggak bisa disalahkan kalau kemudian saya tidak melakukannya. Kan begitu. Yang namanya belajar ini kan satu perintah. Jadi orang tua itu memberikan perintah pada guru, menitipkan anak-anaknya untuk diajarkan, lalu guru itu mau transfer ilmu. Nah, transfer ilmu kan bukan cuma ilmunya, tapi juga karakternya. Gitu loh. Jadi keseluruhan manusianya gitu. Jadi nggak segampang itu. Makanya oleh karena itu ya hati-hati ya. Jadi sangat penting sekali bahwa gimana ya, maksudnya guru itu sendiri ya memberikan keseluruhan dari dirinya gitu ya. Untuk apa namanya? Ya kalau semua sekarang berpikir kayak tadi anak muda tadi ini, wah kasihan ya. Bukan kasihan apa-apa, tapi nanti anak-anak kepikiran seperti itu. Jadi kalau guru itu marah kan ada ya. Orang marah yang emosional. Saya setuju tadi dia katakan, kenapa marah-marah dan lain sebagainya. Kamu kan dibayar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya pikir gini, guru itu marah karena apa? Seperti kalau saya punya anak kecil, ya, ketika dia main api kompor, kan saya marah, ya. Lalu kemudian saya akan pukul tangannya misalnya gitu kan. Tapi marah saya kan karena mengasihi dia, jangan sampai dia kecelakaan.
Tapi kan namanya anak-anak kan dia Iya. semakin dimarahi semakin nekat gitu. Ya Iya. akhirnya dia kena. Ada api, dia kompor, dia main-main dengan api itu kena lah. Iya, Baru iya. kemudian dia nangis dan lain sebagainya. Iya. Nah ini juga demikian. Anak yang teriak-teriak itu biasanya karena dia merasa kecewa, dia merasa putus asa, atau dia Iya. merasa, aduh aku kok seperti yang Dema katakan juga kan, saya juga benci sama guru. Ya, karena Iya. apa? Kan akhirnya Anda tahu ya bahwa sebetulnya karena Anda tidak menguasai materi, Iya. Anda tidak mendengarkan perintah. Ya. Coba kalau mendengarkan perintah itu nggak mungkin Anda di atas. Iya. Yang ngasih perintah di bawah itu kan nggak masuk akal. Atau Iya. sejajar pun. Ya, sejajar pun. Saya kan anak orang kaya. Guru Iya. ini siapa kan gue bayar nih. Nah, itu Iya. kan sejajar soal Iya, iya, iya. kalau dia di atasnya. Ya udah, ruginya dia apa? Dia tidak akan pernah memahami materi tersebut. Ruginya di situ. Iya, iya, Nah, iya. selama dia sekolah, dititipkan orang tuanya, dia mendengar dulu. Iya, Perintah yang diajarkan itu apa, supaya dia dapat memahaminya. iya, iya, Nah, iya. kalau dia nggak memahami, dia tanya lagi sama gurunya, dia Iya. tanya lagi sama gurunya. Kalau sampai gurunya marah karena lelah, kita dia dibilangnya capek, Iya. karena terus-menerus ditanya, lah memang ya guru memang nggak boleh kayak gitu ya. Tapi Iya. namanya manusia juga ya, saya bukan bela mereka, tapi namanya manusia kan mungkin lagi ada masalah, mungkin lagi capek dan lain Iya. sebagainya. Dia nggak bisa membedakan lah kira-kira suasananya, hatinya lagi nggak enak. Iya. Bisa macam-macam hal lah. Tapi menurut saya sih tadi ya, ya namanya guru ya dia berusaha untuk memberikan yang terbaik menurut saya. Bukan karena mau bela mereka, tapi itu yang Iya. saya lihat ya. Iya, iya, iya. Saya pikir kita mesti respect ya, menghargai guru karena Iya. memang itu panggilan. Iya. Itu panggilan ya, bukan pekerjaan saja. Walaupun memang mereka melakukan itu untuk mendapatkan nafkah, betul. Iya. Tapi itu panggilan. Tahu nggak sih apa panggilan itu? Mhm. Ya itu tadi yang saya katakan kan, dia Iya. sudah bekerja di perusahaan yang bagus, ya kan, di perusahaan dengan bayaran yang tinggi, tapi Iya. tetap dia pengen menjadi guru. Itulah Iya. panggilan. Iya. Jadi hati nuraninya memang ke situ. Dia mau berbagi sesuatu kepada anak-anak. Dia ingin membangun karakter anak-anak itu menjadi Iya. orang yang nah cobalah. Tapi oke lah, mungkin dari satu sisi boleh-boleh aja sih. Tadi ya siapa tadi pembicara tadi ngomong soal kayak gitu boleh-boleh aja, Iya. ya kan? Itu pendapatnya dia kan, Betul, bebas betul. ya kita Iya. berpendapat ya. Nah saya juga bebas dong, saya juga menanggapinya dari pengalaman Betul, saya. betul. Bukan membela guru saya kira enggak, Iya. tapi karena saya mengalami sendiri ya bagaimana guru itu berjuang dan lain Iya. sebagainya gitu. Saya Oke. kira begitu. Oke, Terima menarik kasih. sekali pembicaraan kita. Nanti jangan kapok-kapok, kita kolaps lagi, kita bahas-bahas video lagi, atau mungkin menanggapi sesuatu fenomena yang terjadi di dunia pendidikan, atau mungkin ya bahas-bahas macam-macam lah, mungkin juga rohani gitu kan, karena keahliannya Pak Tumpal di situ ya. Nanti kita kolaps lagi, dan terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak Tumpal. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.